Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sobat Kasih Sejati dimanapun Saudara yang berada, yang lagi menyaksikan video ini. Saya berdoa, saya berharap supaya kita semua ada dalam penyertaan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ya, saya Daniel Tan bersyukur kepada Tuhan karena kembali diberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya adalah sesuatu hal yang penting untuk kita bahas bersama-sama pada hari ini. Amin. Anda siap? Puji Tuhan. Saya beri judul khotbah saya hari ini adalah pengharapan yang sejati. Saya juga meyakini bahwa ketika saya mengucapkan pengharapan yang sejati, maka semua kita akan sepakat bahwa pengharapan kita yang sejati adalah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tinggal bagaimana kita belajar supaya kita lebih kuat lagi, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kita tidak goyah dan menaruh pengharapan kita kepada objek-objek yang salah. Begitu ya saudara ya. Karena itu saya mengajak kita untuk melihat di dalam kitab Roma pasal yang kelima. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima nanti. Roma pasal yang kelima. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya pastikan semua sudah buka Roma pasal 5. Haleluya, amin. Oke, nah saya akan baca buat kita semua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman pada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Lalu ayat 3 dikatakan begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saya stop dulu sampai ayat 4 saudara. Bahwa dalam kitab ini menjelaskan kepada kita, ayat 1, 2, 3, dan 4, dikatakan bahwa karena kita beriman kepada Tuhan, maka kita dibenarkan. Ya, jelas ya saudara ya, ayat pertama tadi bilang bahwa dengan iman kita dibenarkan. Nah, pada waktu kita sudah dibenarkan, kita memperoleh yang namanya damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin saudara. Makanya kita sering lihat bukan, bahwa ketika orang bertobat, mengalami Tuhan secara pribadi, menerima lawatan Tuhan, maka orang tersebut akan memperoleh damai sejahtera yang luar biasa. Pernah ya saudara ya, saya percaya kita semua punya pengalaman itu, karena saya pribadi juga punya pengalaman yang sama. Bagaimana ketika saya bertobat, saya dilawat Tuhan, waduh itu saya mengalami yang namanya damai sejahtera luar biasa saudara ya. Dan Alkitab bilang di ayat berikutnya, dan juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada apa? Kasih karunia Tuhan. Wow. Jadi bukan cuma sekedar diberikan damai sejahtera, tapi kita juga mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan. Wow, apa maksudnya kasih karunia Tuhan? Kasih karunia Tuhan itu berbicara tentang mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Kasih karunia itu sesuatu yang kita nggak mampu tapi dimampukan oleh Tuhan. Tapi dalam hal ini Alkitab bilang bahwa untuk apa? Kita memperoleh kasih karunia Tuhan sehingga kita mempunyai pengharapan untuk apa? Mengalami kemuliaan Allah. Nah, wow, haleluya ya saudara ya. Jadi Anda bisa lihat nggak saudara? Saya cuma melihat bahwa sampai di sini kita bukan hidup untuk hanya persoalan makan dan minum saja. Bukan cuma sekedar hidup, numpang lewat, lalu kemudian mati, selesai. Bukan, saudara. Tapi ada satu tujuan, yaitu apa? Bagaimana kita memperoleh kemuliaan Allah. Nah, tahukah saudara, ketika kita tahu tujuan hidup kita yang sebenarnya, maka waktu kita diperhadapkan dalam situasi apapun, kita tidak perlu takut lagi dalam hidup ini, saudara. Haleluya. Jelas tadi Alkitab bilang, sekalipun mengalami kesengsaraan, nah kita harus patut bermegah. Begitu ya saudara. Nah, bermegah kenapa? Karena kita tahu bahwa pengharapan, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Begitu ya tadi ayatnya saudara ya. Dan ayat 5 diteruskan, dan pengharapan kita itu tidak mengecewakan. Ya, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita.
Wow, haleluya saudara. Jadi jelas bahwa pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Tapi seringkali kita temukan bahwa ada banyak orang atau sebagian orang menaruh pengharapannya kepada objek-objek yang salah. Contoh, berpengharapan kepada manusia. Loh, salah Pak punya pengharapan kepada manusia? Saya kira tidak salah, tetapi kalau kita berharap dan bergantung sepenuhnya kepada manusia, ini yang salah. Karena kalau kita berharap dan bergantung sepenuhnya kepada manusia, di mana esensi Tuhan? Di mana peran Tuhan gitu loh, saudara. Ya, nah itulah makanya tidak boleh gitu loh, saudara. Nah, kalau kemudian Tuhan menggerakkan hati seseorang, lalu kemudian orang itu menolong kita, ini lain lagi ceritanya, saudara. Makanya lihat tuh selalu pengalaman-pengalaman orang yang bersaksi, saudara. Bahwa pertolongan itu bukan dari orang yang dia harapkan sering. Betul nggak, saudara? Tetapi dari orang yang dia tidak sangka-sangka, dia tidak duga-duga, tiba-tiba ada orang yang menolong dia. Begitu ya, saudara ya. Kenapa? Karena itu semua peran Tuhan. Peran Tuhan lah yang menggerakkan hati mereka untuk menolong kita. Nah, ini kan lain ceritanya. Ya, kalau yang saya maksud tidak boleh itu adalah ketika kita bergantung, berharap sepenuhnya kepada manusia. Apa yang terjadi, saudara? Kita kecewa. Percayalah saudara, kalau kita berharap bergantung sepenuhnya kepada manusia, dalam kesempatan ini saya kasih tahu sama buat kita semua. Siap-siap Anda dikecewakan. Ya, karena memang Alkitab juga mengajarkan itu. Mari kita lihat Yeremia. Yeremia, Alkitab tegas loh mengatakan saudara ya, keras. Yeremia 17 ayat yang kelima. Dikatakan di sini apa? Semua saya pastikan dulu semua sudah dapat. Yeremia 17 ayat yang kelima, saudara. Ya, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Wow. Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Lah, pan orang Pak, bukan manusia. Orang sama manusia podo ae, saudara ya, sama aja saudara ya. Jadi tidak boleh saudara. Karena Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Maka itu saudara, kalau orang mengandalkan atau bergantung sepenuhnya kepada manusia, dia akan kecewa saudara. Ya, saya ingat sebuah cerita dalam Perjanjian Baru, dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 dan seterusnya, tentang bagaimana orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Saudara pernah dengar cerita itu ya, saudara ya. Waktu Yesus lewat di sana, Yesus tanya sama orang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Ya, sebetulnya sederhana kan ya. Dia tinggal jawab mau, udah selesai, sembuh pasti, saudara. Tapi karena orang ini sudah mungkin kepahitan dengan orang, ya mungkin dia sudah kecewa, dia sudah putus asa, dia bukannya jawab mau, tapi dia curhat. Dia ceritakan tentang keadaannya. Betul ya saudara? Dia bilang, guru, saya sudah 38 tahun tinggal di sini. Dan setiap kali malaikat Tuhan menggoncangkan air itu, saya selalu didahului oleh orang lain. Ya, dan karena tidak ada orang yang mengangkat saya. Poinnya di sini saudara ya. Jadi dia berharap ada orang yang mengangkat dia untuk menyemplungkan dia masuk ke kolam, sehingga dia bisa menjadi tahir dan sembuh, saudara. Karena dia percaya bahwa kolam itu sekali-kali kalau misalnya digoncang sama malaikat, maka air yang tadinya yang biasa-biasa itu akan menjadi air yang berkuasa. Dan siapapun yang pertama kali menjatuhkan diri ke sana akan menjadi tahir dan sembuh, saudara. Nah, tapi orang ini bilang, tidak ada orang yang mengangkat saya untuk masuk ke kolam itu. Berarti orang ini bergantung kepada manusia nih. Halo, Anda bisa ngerti nggak maksud saya, saudara? Orang ini kurang membangun kesadaran tentang Tuhan. Bayangkan kalau saya jadi dia tuh ya. Kan saya percaya bahwa kolam itu kalau digoncang sama malaikat berkuasa. Kan begitu? Iya kan ya? Nah, kalau saya jadi dia, saya nggak akan jauh-jauh dari kolam. Saya akan deketin itu kolam. Kalau perlu saya duduk di pinggir kolam. Dan saya akan totin itu kolam. Begitu saya tahu malaikat Tuhan goncangin kolam itu, saya akan jatuhkan badan saya. Jadi nggak perlu ngarepin orang. Halo, Anda bisa ngerti nggak maksud saya, saudara? Tapi dia butuh karena dia mengandalkan orang. Bayangkan, saudara, butuh waktu sampai 38 tahun.
Dan itu cukup lama sekali. Sampai kemudian orang ini mungkin udah menjadi putus asa. Orang ini sudah kecewa mungkin sudah. Orang sudah kepahitan. Makanya akhirnya juga bukan orang yang menolong dia. Tapi Yesus yang datang menolong dia. Saudara Anda bisa lihat nggak nih perbedaannya saudara? Ya benar ya saudara ya. Nah kalau kita tahu bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Masakah kita masih menaruh pengharapan kita kepada objek-objek yang salah? Halo, apakah kita mau menjadi orang yang mau dikecewakan? Kayak gitu ya saudara ya. Jangan sampai jadi orang yang lumpuh di kolam Bethesda ini saudara. 38 tahun dia butuh waktu untuk dia bisa menjadi sembuh. Bayangkan kalau dia sadar bahwa malaikat Tuhan akan menggoncangkan air itu dan air itu bisa berkuasa. Jangan jauh-jauh dari kolam. Halo, kalau kita sadar bahwa hari ini di dalam Tuhan pengharapan kita tidak mengecewakan, maka janganlah menaruh pengharapan kita kepada objek yang salah. Apalagi berharap kepada manusia. Ya saudara ya, jadi sekali lagi kalau ditanya masa nggak boleh berharap sama manusia Pak? Loh silakan saja. Tapi kalau kita bergantung dan berharap sepenuhnya kepada manusia, ya sederhana kita berpikir, di mana peran Tuhan? Di mana peran Tuhan yang kita harus berharap kepadanya? Halo, ada amin saudara. Nah itulah sebabnya Alkitab juga jelas dengan tegas mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Berarti poin nomor 1, objek yang nggak boleh kita menaruh pengharapan kita, apa? Jangan menaruh pengharapan kita kepada manusia. Lalu yang kedua, jangan menaruh pengharapan kita itu kepada kemampuan kita sendiri. Ya, maksudnya kemampuan sendiri itu apa? Merasa bahwa kita pinter, merasa bahwa kita mampu, merasa bahwa kita hebat, merasa bahwa kita segalanya, begitu. Halo. Ya, dan Alkitab lagi bilang, kembali ke Yeremia 17 tadi. Kembali ke Yeremia 17 tadi dan ayat 5 itu masih ada lanjutannya sudah ya. Saya penggal jadi 3 poin tuh ya. Jadi ayat itu tadi berkata begini, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan poin yang kedua, dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Anda lihat nggak ini saudara? Jadi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, Alkitab bilang terkutuk. Apakah kita masih merasa bahwa kita hebat? Halo? Apakah kita masih merasa bahwa kita mampu? Saudara, Yohanes 3 ayat 27 berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya jika tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi tidak ada yang sebetulnya kita bisa banggakan dalam hidup ini. Karena semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Semua itulah anugerah dari Tuhan. Halo, ada amin saudara. Saya berharap supaya kita pikiran kita dibukakan begitu ya saudara ya. Jangan merasa bahwa kita mampu, merasa sebagai kita ini sebagai orang yang diperlukan gitu loh, sebagai orang yang dibutuhkan gitu loh. Nah ini keliru nih saudara. Itu Anda menaruh pengharapanmu kepada dirimu sendiri. Bahwa kalau bukan karena saya, waduh nggak mana bisa begini, mana bisa. Nah itu nggak boleh sudah. Alkitab bilang terkutuk. Nah, apakah kita masih merasa bahwa kita hebat? Kita merasa bahwa kita mampu? Berapa banyak pandemik COVID-19 ini membuat orang sadar saudara, bahwa tidak ada sebetulnya yang hebat. Saya belajar sedikit tentang dunia bisnis, saudara. Perusahaan-perusahaan raksasa semuanya terjun bebas, saudara. Ya, kita tahu bahwa ada kedai kopi terbesar di dunia, namanya Starbucks, saudara. Wah, haleluya. Nah, Anda tahu bahwa ini orang cukup punya kekuatan yang luar biasa dan dia tidak bisa tertandingi, kan begitu ya, saudara. Dia punya saham tinggi sekali dan dia tidak pernah mengalami yang namanya penurunan. Tapi hari ini pun terjun bebas, saudara. Malah mengajukan top up pinjaman kepada bank. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa tidak ada yang hebat. Maka itu semua kita harus serahkan kepada Tuhan dan kita harus tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan karena hidup ini tergantung kepada siapa kita bergantung. Itu penting, saudara ya. Nah, lalu yang berikutnya lagi kepada objek yang salah yang kita tidak boleh
Apalagi yang berikutnya, saudara? Yang pertama tadi jangan berharap kepada manusia, ya. Lalu yang kedua juga jangan berharap kepada kemampuan sendiri, bahwa merasa bahwa kita mampu, kita bisa dan sebagainya. Dan yang ketiga, jangan berharap kepada data-data. Ya, data-data maksudnya apa, Pak? Data-data statistik begitu loh. Data-data yang karena dia pintar, dia menganalisa, dia punya data, lalu dia punya sumber-sumber yang katakanlah akurat, bisa dipercaya dan sebagainya. Lalu kemudian dia percaya kepada data itu. Saudara tahu bahwa ketika orang pintar dan percaya kepada data, maka pada akhirnya orang tersebut akan digiring jauh dari Tuhan. Ya, nah akhirnya apa? Poin yang ketiga di dalam Yeremia 17 ayat 5 tadi bilang apa yang ketiga, saudara? Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang apa? Hatinya menjauh daripada Tuhan. Kenapa bisa orang hatinya menjauh daripada Tuhan? Karena dia punya data. Dia merasa bahwa dia pintar, dia bisa menganalisa, dia bisa melihat bahwa tahun 2001 nanti akan begini, 2022 akan begini dan sebagainya. Dia punya datanya gitu. Saudara ingat, saudara ya, tentang perwira di Samaria yang ketika di mana negeri itu mengalami kelaparan. Saudara bisa nanti temukan ayatnya di rumah dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat pertama dan seterusnya. Itu menarik saudara baca, saudara ya, bahwa negara itu mengalami kelaparan, dikepung oleh tentara Aram, dikuasai oleh pasukannya, sehingga bukan cuma dikuasai negaranya tapi ekonominya juga ditekan. Ya, pernah dengar ya cerita itu ya. Sampai kotoran burung merpati pun mereka jual untuk mereka makan. Bagaimana caranya saya juga nggak tahu. Tapi itu masih belum seberapa. Ada yang lebih parah. Yang mana ibu tega makan anaknya, saudara. Mereka barter anak. Hari ini saya makan anak kamu, hari besok saya makan anak saya. Begitu loh. Kan ini gila ini, saudara. Ini gendeng luar biasa, saudara. Maka dalam satu kasus, seorang ibu tidak mengingkari janjinya. Dia ingkar janji bahwa anaknya harusnya di masa hari ini, dia nggak mau. Maka persoalan itu dibawa kepada raja, sampai kemudian raja marah sekali. Dan raja bilang, emang nggak ada lagi nabi apa untuk berdoa buat negara kita, kan begitu ya. Nah, lalu ada ajudan raja, panglimanya raja, bilang begini, ada tuh, yang dia maksud adalah Elisa, saudara. Lalu mereka datanglah ke rumah Elisa. Elisa lagi berdoa sama timnya begitu. Nah, waktu mereka dialog, Elisa bilang, kembali kamu. Karena besok harga-harga akan turun. Bahkan lebih detail lagi dikatakan, sesuka tepung harganya sekian dan sebagainya. Detail loh, keren ini saudara. Nabi ini keren ini saudara. Nah, tapi apa yang terjadi? Ajudan raja bilang begini. Kayaknya perlu kita baca yang ini saudara ya. 2 Raja-Raja. Sebentar, saya akan temukan dulu ayatnya. Nanti saudara baca cerita itu selanjutnya di rumah saudara. Karena itu cerita menarik sekali saudara ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu luar biasa saudara ya. Nah, 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang pertama berkata begini. Lalu Elisa, sebentar, 2 Raja-Raja pasal 7. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Lalu perhatikan ayat 2 saudara. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah itu katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, masakah hal itu mungkin terjadi? Iya toh? Lalu jawab Elisa apa? Jawab abdi Allah itu katanya, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak makan apa-apa daripadanya. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ini menarik ceritanya, saudara. Kenapa ajudan raja sampai mengatakan begitu? Bahwa dia percaya ada berkat Tuhan. Makanya dia tadi bilang, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit terbuka, begitu ya. Berarti dia percaya. Tapi kenapa sampai dia ragu bahwa itu terjadi? Karena lihat sekali lagi, namanya ajudan, dia tahu betul data statistik tentang kerajaan Samaria. Dia tahu negara itu lagi bangkrut. Masa kamu segampang itu bilang besok harga-harga akan turun? Anda bisa ngerti maksud saya, saudara ya? Makanya dia nggak percaya. Nah, Anda bisa lihat nggak kesimpulan dari cerita ini, saudara? Ketika dia menaruh pengharapannya kepada data,
maka pada akhirnya orang itu digiring jauh daripada Tuhan. Dia tidak percaya lagi yang namanya kuasa Tuhan. Ya, nah karena itu sekali lagi saudara, 3 hal ini Anda harus hindari. Jangan menaruh pengharapanmu sepenuhnya kepada manusia. Ya, kalau Tuhan tolong kamu lewat seseorang, itu lain lagi ceritanya saudara. Karena Tuhan punya cara ya untuk memberkati kita lewat siapapun saudara. Yang penting kita tidak berharap bergantung sepenuhnya kepada manusia. Itu poin saya. Karena kalau kita bergantung berharap sepenuhnya kepada manusia, sederhana kita berpikir di mana peran Tuhan. Betul ya saudara ya. Karena itu kita harus tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Lalu yang kedua yang kita harus hindari, kita tidak boleh punya pengharapan. Kita merasa bahwa kita bisa. Kita merasa bahwa kita hebat. Kita merasa bahwa kita mampu. Hati-hati saudara. Ini namanya yang disebut dengan kesombongan. Saudara ingat sekali lagi bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan. Semua itu adalah pemberian Tuhan. Dan tidak ada yang hebat di muka bumi ini semua. Ya saudara ya. Semua punya keterbatasan saudara. Ya. Nah. Lalu yang berikutnya lagi, tidak boleh menaruh pengharapanmu kepada data. Karena Anda mungkin merasa mendapat informasi. Lalu kemudian Anda analisa. Anda sebut itu masuk akal dan sebagainya. Hati-hati saudara. Karena itu bisa menarik kita atau menggiring kita jauh dari Tuhan. Nah, Alkitab tadi jelas berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang menjauh dari Tuhan. Wow, hati-hati saudara ya. Nah, jadi kesimpulan saya apa saudara? Bahwa kita harus menaruh pengharapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, nah tidak punya pilihan lain. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya jabarkan sederhana saja saudara. Kenapa kita mesti bergantung kepada Tuhan? Loh, lawang kita ini ciptaannya Tuhan kok. Halo, amin enggak saudara? Setuju ya saudara ya? Lah kita ini ciptaan Tuhan. Efesus 2 ayat 10 berkata kita itu adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, itu. Nah, baca tuh Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah loh. Nah, karena kita buatannya Tuhan, masakah kita menaruh pengharapan kita di luar Tuhan? Mau jadi apa kita hidup, saudara? Haleluya, saudara. Maka itu punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, karena kita punya kemampuan terbatas. Halo, ada nggak yang berani bilang sama saya bahwa Pak, saya nggak punya kemampuan terbatas? Ayo, ada? Saya kira nggak ada. Kita semua paham saudara bahwa kita punya kemampuan terbatas. Lalu yang berikutnya yang ketiga, karena kita percaya bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang namanya krisis. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang namanya resesi. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang namanya mustahil. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang kata tidak mungkin. Halo, amin saudara. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan itu semuanya bisa mungkin terjadi. Haleluya, amin saudara ya. Nah karena itu mari kita harus menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Lihat Abraham saudara dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 20. Sekalipun dia tidak punya alasan untuk berharap kepada Tuhan, tapi ia berharap juga. Bayangkan saudara dijanjiin menjadi bapa banyak bangsa. Loh piye cara nih? Orang punya anak satu aja ndak punya loh saudara. Ya dia punya satu aja nggak ada saudara. Tapi janji Tuhan kejadian 15 kamu akan menjadi bapa banyak bangsa. Lah ya opo iki kan gitu ya saudara ya. Tapi di dalam Roma 4 ayat 18-20 itu menjawab bahwa dia tidak menjadi lemah. Sekalipun dagingnya sudah menjadi lemah karena usianya sudah mau 100 tahun. Tapi dia tetap kuat terhadap janji Tuhan. Haleluya. Jadi kita hidup itu karena janji Tuhan saudara. Saya percaya saudara setiap kita punya pengharapan kepada Tuhan. Dan pengharapan kita itu tidak akan mengecewakan. Tetap berharap kepada Tuhan, tetap semangat, tetap antusias, tetap setia. Ingat sekali lagi walaupun kita diizinkan mengalami kesengsaraan, perhatikan ayat firman tadi bilang apa? Bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan.
dan pengharapan kita tidak mengecewakan. So, berbahagialah saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini dan melakukannya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan kita tetap menjadi orang-orang yang on fire, menjadi orang-orang yang tetap semangat, menjadi orang-orang yang tetap diberkati di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.